tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Nanang Abdurrahman M.Com yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kami kelompok 5 dapat menyelesaikan tugas mengenai keamanan komputer dan jaringan. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, serta tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah selalu taat dan patuh pada ajarannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kepada pemaparan materi, di sini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, saya Yuni Nurpika sebagai moderator sekaligus pemateri. Kemudian ada Delia Anitiara Rufika sebagai pemateri, ada Asiti Sofia sebagai pemateri, Adelia Yuke Nabila sebagai pemateri, Ovi Dwi Utami sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Kansa Kamilia sebagai pemateri. Baik, langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Delia Anitiara Rufika. Kepadanya saya persilahkan. Ada ruang lingkup keamanan komputer dan jaringan. Beberapa jenis jaringan sesuai dengan ruang lingkup dan kategori penerapannya diantaranya. Yang pertama, jaringan PAN atau Personal Area Network. Merupakan jaringan komputer yang hubungan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak dekat. Kedua, jaringan LAN atau Local Area Network. Jenis jaringan ini seringkali kita temui di lapangan seperti di sekolah, di kampus, perkantoran, dan bahkan warnet-warnet yang membutuhkan hubungan atau koneksi antara dua perangkat komputer atau lebih dalam suatu ruangan. 3. Jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Merupakan jaringan komputer dengan jenis kemampuan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan suatu lokal. Selanjutnya ada jaringan WAN atau Wide Area Network. Jenis jaringan komputer ini merupakan jaringan komputer dengan cakupan wilayah yang cukup besar jika dibandingkan dengan implementasi jaringan komputer jenis yang lain. 7. Ada jaringan WLAN atau Wireless LAN. Merupakan sebuah sistem komunikasi data yang fleksibel, dapat diaplikasikan sebagai ekstensi atau alternatif pengganti untuk jaringan LAN yang menggunakan penghubung kabel. Selanjutnya ada internet. Internet merupakan kumpulan dari LAN, MAN, dan WAN yang ada di seluruh dunia. Jaringan-jaringan tersebut dihubungkan ke sebuah jaringan internet dengan menggunakan jaringan kabel serat optik yang menghubungkan satu benua dengan benua lain. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh A.A. Siti Sofia. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai autentifikasi pemakai. Autentifikasi pemakai atau user authentication adalah identifikasi pemakai ketika login. Cara autentifikasi yaitu sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan lain-lain. Untuk password, pemakai memilih suatu kata kode, mengingatnya dan mengetikkannya saat akan mengakses ke sistem komputer. Saat diketikkan, tidak akan terlihat di layar kecuali misalnya tanda. Tetapi banyak kelemahan dan mudah ditembus karena pemakai cenderung memiliki password yang mudah diingat, misalnya nama kecil, nama panggilan, dan tanggal lahir. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Opi. Yang mekanisme proteksi sistem komputer. 1. Keamanan data merupakan perlindungan data di dalam suatu sistem melawan terhadap otoritas tidak sah, modifikasi atau perusakan dan perlindungan sistem komputer terhadap penggunaan tidak sah atau modifikasi. Ada 4 aspek utama dalam keamanan data dan informasi, yaitu privasi atau confidentiality, integrity, authentication,
availability. 2. Keamanan komputer. Konsep atau definisi keamanan komputer saat ini lebih luas atau bisa juga didefinisikan sebagai keamanan komputer dirancang untuk melindungi komputer dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, bangunannya dan printer, kabel dan disk dan media penyimpanan lainnya. Keamanan komputer melindungi informasi yang disimpan dalam sistem Anda. Keamanan komputer tidak hanya dirancang untuk melindungi terhadap penyusup dari luar yang masuk ke sistem, tetapi juga bahaya yang timbul dari dalam seperti password dengan teman, gagal atau tidak dilakukannya untuk backup data, menumpahkan kopi pada keyboard, dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Delia. Baik, untuk saya akan membacakan materi tentang program-program jahat. Dalam dunia komputer, spyware merupakan satu istilah yang mengacu pada program dengan niat jahat yang bisa mengganggu kinerja komputer. Spyware bekerja dengan mengambil alih sebagian fungsi dalam komputer. Ia melakukannya tanpa sepengetahuan, apalagi seizin pemilik komputer. Spyware secara harfiah memang dapat diartikan sebagai perangkat atau ware dan mata-mata atau spy. Hal itu menyebabkan istilah spyware mungkin hanya mengacu pada program yang memata-matai komputer. Pada prakteknya, istilah itu meluas hingga mencakup semua jenis program yang melakukan perubahan pada komputer demi menguntungkan pihak tertentu. Biasanya, spyware berfungsi mengamati dan mencatat apa saja yang dilakukan pengguna pada komputernya. Kemudian hasil pengawasan itu dikirimkan lewat internet. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Yuni. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai perangkat lunak keamanan sistem. Istilah perangkat lunak keamanan sistem itu sendiri merupakan program yang digunakan untuk mencegah atau mengatasi masalah keamanan pada sistem, terutama pada sistem komputer. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada keamanan eksternal atau external security, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau hacker bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Yang kedua ada keamanan interface pemakai atau user interface security, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga ada keamanan internal atau internal security, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Berikut merupakan beberapa contoh perangkat lunak keamanan sistem. Yang pertama ada antivirus dan trojan. Software antivirus dan trojan ini berguna untuk mendeteksi dan mengeliminasi virus-virus trojan, makrovirus, dan bahkan virus-virus baru, dan virus tidak diketahui di dalam PC. Kemudian yang kedua ada Avast Home Edition. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Kansa. Keamanan dan pengawasan. Menurut David Eikhoff, dilihat dari lubang keamanan yang ada pada suatu sistem, keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama ada keamanan fisik atau physical security. Kedua, keamanan data dan media. Ketiga, keamanan dari pihak luar. Dan yang terakhir, keempat, keamanan dalam operasi. Pada keamanan dan pengawasan juga terdapat 2 komponen, yaitu yang pertama ada keamanan koneksi jaringan, yang kedua firewall. Firewall adalah sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik, sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi untuk dilakukan penyaringan, sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik seperti ilustrasi berikut.
Baik, materi mengenai keamanan komputer dan jaringan sudah kami sampaikan. Sebelumnya kami memohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada materi yang kurang jelas atau kurang dipahami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi teman-teman semua pada umumnya. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.